Saya Arya Panduksana, Ketua dari STI BMT Surabaya. Malam ini kami memberikan beasiswa full untuk Dinar Kendi untuk bisa kuliah di STI BMT Surabaya S1 dan S2. STI BMT Surabaya dengan tagline The Real Entrepreneur University fokus menciptakan entrepreneur muda baru di Indonesia sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap pembangunan kekuatan bangsa. Dengan program yang modern dan disesuaikan dengan kebutuhan zamannya, membuat IBMT terdepan dalam menghadirkan lulusan terbaik bertaraf nasional dan internasional. Luar biasa, fantastis. STI BMT Surabaya, Entrepreneur University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kembali bersama saya Fani Patricia menjumpai Anda dalam program Solusi Bisnis. Kali ini bersama dengan STIEI BMT Surabaya dan juga PT Millionaire Group Indonesia. Tentunya pada momen kali ini sangat spesial sekali, kita juga kehadiran 3 orang yang luar biasa yang tentu saja sudah tidak sabar ingin saya perkenalkan kehadiran Anda pemirsa. Dan di studio juga sudah hadir rekan-rekan mahasiswa dari STIEI BMT Surabaya. Namun sebelumnya kami ingin sekali mengingatkan Anda juga bahwa program ini dipersembahkan untuk Anda dan nanti kita akan buka sesi interaksi juga. Dan tidak sabar langsung saja saya akan menyapa kepada yang pertama di sebelah saya ini. Luar biasa, apa kabar sebagai Rektor STIEI BMT Surabaya Bapak Arya Pandu Wicaksana SE SHMM. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mbak Fani. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa karena pada momen malam hari ini kita akan berbagi banyak sekali informasi dan ilmu. Dan kesempatan kali ini juga kita sudah hadirkan tidak kalah luar biasa pemirsa, seorang entrepreneur dan juga dosen IBMT Surabaya Bapak Dr. Ilyas Indra. Apa kabar Bapak? Selamat malam. Kabar baik, luar biasa. Wow, terlihat dari semangatnya ya. Baik, di sebelah pojok kanan saya ini juga tentu saja kehadiran sangat dinantikan dengan member yang banyak sekali prestasi dan juga kesuksesan yang nyata, yaitu Bapak Wilson Mandala Putra selaku Direktur Utama PT Millionaire Group Indonesia. Selamat malam. Malam. Oke, wow. Inilah kesempatan yang luar biasa yang Anda juga bisa ikuti selama 1 jam ini, di mana pada momen kali ini kita tentu akan melihat dan juga mengulik lebih banyak keistimewaan yang ditawarkan oleh STIEI BMT Surabaya, di mana menjadi salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi bergengsi yang menghadirkan dan juga memberikan kesempatan serta melahirkan banyak sekali entrepreneur muda. Tentu saja pertama kali ini saya ingin sekali untuk menyapa dan mengulik lebih banyak mengenai STIEI BMT Surabaya. Nah, kepada Pak Wilson terlebih dahulu nih. Saya tadi melihat VT-nya, ini sangat menarik sekali, di mana salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi ini punya tagline yang langsung terpatri gitu ya di ingatan saya, dan ini menyulutkan semangat untuk rekan-rekan mahasiswa. Boleh diberikan informasi dulu tagline-nya apa ini Pak tadi untuk STIEI BMT? Kita di BMT Surabaya itu memiliki tagline The Real Entrepreneur University gitu ya. Wow. Jadi teman-teman di BMT itu punya semangat entrepreneurship itu gitu. Kemudian memang IBMT ini sudah berdiri lama sejak tahun 92, dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk bisa menciptakan entrepreneur muda baru di Indonesia. Wow, ini tujuan yang luar biasa mulia sekali, mengikuti perkembangan zaman juga begitu ya. Benar. Dan ini menjadi salah satu peluang juga. Berbicara mengenai bisnis tentunya harus memiliki background pendidikan yang baik dan tepat juga. Mengenai STIEI BMT atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Business Management dari tahun 1992. Ini di bawah naungan Yayasan Nusa Abdi Guna begitu ya.
perjalanan dari STIE IBMT di Surabaya sendiri bagaimana Pak? Karena memang banyak sekali di sini rekan-rekan dari siswa SMA yang mungkin masih belum mendapatkan pencerahan atau mungkin belum terinspirasi gitu ya, mau kemana? Sedangkan ingin sekali cita-citanya untuk punya bisnis atau entrepreneur. Ya, jadi kalau teman-teman yang hari ini SMA atau SMK gitu memilih untuk menjadi seorang entrepreneurship, ya IBMT ini pilihan yang tepat sebenarnya. Karena memang itu tadi yang pertama, kita sudah dipercaya oleh masyarakat sejak lama ya, dari tahun 92, dan merupakan pelopor sekolah internasional pertama yang ada di Surabaya juga. Kemudian alumni, kalau kita cerita hasil berarti kan kita output alumni gitu ya. Salah satu alumni kita itu namanya Pak Hermanto Tanoko, mungkin teman-teman kenal gitu ya. Itu juga alumni dari kita, karena kita punya program S1 dan S2 juga seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Kita sudah punya role model yang asli Surabaya, jebolan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya. Jadi memang karya-karyanya bisa dinikmati juga oleh seluruh masyarakat. Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan yang menginspirasi juga untuk rekan-rekan SMA dan SMK di Surabaya dan sekitarnya tentunya. Dan mengenai berbicara bisnis begitu ya, kita tidak hanya berbicara sekolahnya, kemudian programnya, namun apa yang bisa ditawarkan yang menjadi spesial begitu dari STIE IBMT sendiri? Tentunya dari segi pendidikan, kurikulum di IBMT ini memang kita sesuaikan dengan kondisi zamannya, kemudian dan goals kita untuk menjadi seorang entrepreneur tadi, maka mereka mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6 itu materi yang kita berikan adalah materi-materi entrepreneurship gitu. Kemudian dosen-dosen yang kita hadirkan juga sekarang itu arahnya kepada praktisi-praktisi seperti itu, yang memang khusus mencetak mereka dalam satu inkubator bisnis untuk mereka bisa menjadi seorang entrepreneur gitu. Wow, jadi memang sangat fokus sekali begitu ya. Di sini teman-teman dari SMA dan SMK Surabaya atau mungkin yang belum terbayangkan sudah lulus dan akan lulus begitu, namun belum ada langkah yang pasti begitu ya, kemana harus melanjutkan pendidikan. Tidak ada salahnya untuk bisa mencari lebih tahu lewat program ini pemirsa, di mana nanti juga akan kita banyak sekali kulik langsung dari dosen IBMT Surabaya yang juga sudah hadir. Selamat malam Pak Arya. Oke, luar biasa sekali di sini Pak Ilyas. Sebagai dosen IBMT Surabaya begitu ya. Ini kan tentu saja memiliki program yang spesifik begitu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arya. Lalu dari program sendiri ini di semester ke-6 begitu ya? Dari 1 sampai ke-6. 1 sampai ke-6 begitu. Mahasiswa sendiri apakah juga dibekali dengan praktek langsung ataukah sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan juga mungkin untuk sistem permagangan dulu sebagai bekal atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Untuk teman-teman di mahasiswa STIE IBMT memang kita fokus pada pengembangan entrepreneurship. Entrepreneurship ini lebih kepada, kalau pada kekuatan yang dibangun oleh IBMT itu bukan hanya persoalan pelaksanaan bisnis, tapi memang kami sebagai dosen mentalnya dulu yang kita benahi. Karena entrepreneurship itu kan sebenarnya mentalnya dibenahi. Di dalamnya dia banyak hal yang ditimbulkan dari persoalan seseorang menjadi entrepreneur. Jadi hal-hal yang disampaikan atau yang dibekali tentu ya persoalan soft skill. Banyak kampus yang soft skillnya ini kadang-kadang dia tidak didapatnya di luar kampus. Nah, IBMT kami sebagai dosen itu mencoba untuk di dalamnya pun kita beri soft skill ya. Jadi mulai dari persoalan penguatan leadershipnya harus juga ada, kemudian public speakingnya dipoles ya, karena salah satu kekuatan menjadi entrepreneur kan sebenarnya mental dan karakternya dulu mereka ini. Mulai dari kemampuan public speaking, kemampuan menjual, kemampuan lobby, kemudian nanti dibenahi leadershipnya, bagaimana kalau mereka memimpin tim dalam bisnis begitu. Jadi karena konsepnya kan setelah dasar-dasar itu diberikan bekal kepada mahasiswa, baru itu selanjutnya adalah ke praktek bisnis, kemudian nanti disinergikan dengan berbagai perusahaan. Makanya salah satu hari ini yang kami jumpa juga dengan Pak Wilson, PT MGI misalnya, ini salah satu hal-hal yang memang mahasiswa mulai nanti setelah mentalnya bagus, karakter leadernya bagus, soft skill entrepreneurnya bagus, mereka akan didekatkan dengan berbagai industri bisnis yang ada di Surabaya maupun di Jawa Timur maupun di Jakarta kadang.
Baik. Karena mereka nanti ada program magang sebenarnya. Oh. Magang, Wow. ada program. Ini semakin Ya. membuat saya banyak penasaran karena kita juga akan lebih banyak mengetahui mengenai Ya. jurusan apa saja, kemudian juga fakultas apa saja yang ada di STIE IBMT. Nantikan informasi selengkapnya dan obrolan seru kami bersama dengan STIE IBMT Surabaya beserta dengan PT Millionaire Group Indonesia setelah jeda pariwara berikut ini. Tahun 2011 lalu di sebuah ruko kecil di Surabaya, mendirikan kantor cabang di Jakarta dan Taiwan, hingga mendirikan kantor pusat yang megah di Surabaya, serta gudang distributor di kota Gresik, Medan, dan Lampung. Dengan bermodal visi menciptakan konsep bisnis yang mudah dijalankan, serta produk-produk yang inovatif dengan pembagian bonus tercepat dan bersertifikat syariah dari MUI, MCI berhasil meraih berbagai penghargaan. Dari tahun 2012 hingga sekarang, MCI telah memberikan bonus jalan-jalan ke luar negeri gratis kepada 100.000 lebih membernya. Dan lebih dari 150 miliar rupiah cash reward telah diberikan. MCI bertujuan membantu 1% Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik bersama MCI. Better Life with MCI. Baik, masih bersama dengan kami di program Solusi Bisnis bersama dengan STIE IBMT Surabaya dan juga PT MGI. Atau well known, lebih dikenal dengan produknya itu MCI. Nah, nanti kita juga akan ngobrol lebih banyak dengan salah seorang direktur utama PT Millionaire Group Indonesia, Bapak Wilson Mandala Putra. Namun tadi masih ada satu pertanyaan yang membuat banyak sekali rekan-rekan SMA, SMK dan juga pemirsa penasaran mengenai jurusan dan juga fakultas apa saja yang ada di STIE IBMT. Mungkin Ya. Pak Arya, silakan. Kalau di IBMT sendiri dia hanya ada satu program studi, Oke. yaitu program studi manajemen yang memang kita fokusnya ke manajemen bisnis, Oke. itu S1 dan S2. Seperti itu. Oke, wow. Ini langsung ada terapannya ya setelah lulus S1, kemudian langsung bisa Langsung dilanjutkan dengan bisa S2 S2 juga. Oke, untuk fakultas kan memang tadi ada satu jurusan. Di sini ada salah satu value begitu ya yang dimiliki oleh STIE IBMT Surabaya, yaitu Excellence in Teaching and Learning. Seperti apa begitu Pak Ilyas? Excellent in Teaching and Learning ini yang menjadi spesifikasi dari STIE IBMT Surabaya. Ya, yang pasti kita ingin memberikan pengajaran yang excellent buat mahasiswa. Buat mereka ini tadi sudah disampaikan konsepnya kan pasca pandemi kemarin kami hampir 2 tahun itu online gitu. Tetapi berbagai sistem tetap diajarkan kepada mahasiswa dengan tidak mengurangi kualitas pengajaran. Jadi hari ini memang konsep kampus merdeka ini kita ada 2 fenomena. Pertama, digitalisasi pengajaran juga dilakukan, konsep excellent programnya juga jalan. Kemudian untuk IBMT kita juga memiliki dosen-dosen praktisi termasuk saya yang dipercaya untuk mengajarkan tentang konsep kampus merdeka itu kan sebenarnya dia boleh lebih banyak mengenal di luar kampus, kemudian juga ketemu dengan para praktisi langsung, sehingga bisa menjadikan mereka ini nggak lama gitu berproses untuk langsung berhubungan dengan orang-orang yang memang berkecimpung di industri bisnis gitu. Wow, bisa langsung terjun begitu ya. Ya. Nah, ini berbicara mengenai salah satu value-nya juga yaitu competitive total cost to earn overseas degree. Nah, ini hubungannya juga dengan otomatis biaya dan fasilitas begitu yang ditawarkan oleh STIE IBMT Surabaya. Seperti apa? Mungkin Pak Arya? Ya, mungkin di IBMT ini dia pembiayaannya sangat murah ya. Oke. Karena di kita itu pembayarannya bukan per semester tapi per bulan. Nah, gitu. Jadi dia lebih memudahkan. Kemudian ada program terbaru dari kita. Ini program digitalisasi. Jadi kalau kita cerita bisnis otomatis ujung tombaknya itu kan penjualan ya. Kemudian kalau sekarang yang lagi hits itu kan program digital marketing seperti itu. Dan ini sedang kita kembangkan mahasiswa supaya dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Ketika mereka kita latih dan bisa, itu kita kasih klien. Nah, seperti itu. Wow, Jadi langsung mereka langsung difasilitasi program praktek. Kemudian kita punya banyak klien, kita kerjasama dengan banyak lembaga.
Dan mereka itu nanti akan kita berikan seperti itu. Jadi mereka bisa bayar kuliah pakai uangnya sendiri. Karena dan di BMT juga 90% mahasiswa itu sudah berpenghasilan. Wow, ini mengajarkan mulai dari awal begitu ya. Benar Jadi nanti sekali. ketika terjun nggak terlalu jet lag untuk bisa menemui dunia kerja. Karena memang justru entrepreneur itu adalah menciptakan dunia kerja begitu ya. Dan di tengah-tengah kita seperti yang sudah kami kenalkan kepada Anda pemirsa, ini adalah salah satu alumni yang luar biasa. Namun sebelumnya terakhir saya ingin tanyakan kepada Dr. Ilyas Indra mengenai bagaimana sistem untuk penerimaan mahasiswa baru dan juga apakah mahasiswa dari luar kota Surabaya pembelajarannya bisa dilakukan secara daring hingga saat ini meskipun COVID sudah melandai? Pusat pengajaran di Surabaya. Kalau rekrutmen, saya melihat teman-teman kampus IBMT ini melaksanakan dari berbagai provinsi se-Indonesia. Jadi seluruh masyarakat Indonesia bisa berkuliah di di BMT Surabaya. Tetapi memang proses perkuliahannya ya dilaksanakan di Surabaya. Memang pasca pandemi kemarin full sudah di Surabaya ya mereka. Yang mereka saya lihat yang mereka kuliah S2 ya mungkin mereka di hari-hari Kamis atau Jumat itu sudah di Surabaya untuk ikuti program perkuliahan gitu ya. Baik, wow, ini satu lagi untuk Pak Arya sebelum kita akan memiliki banyak sekali informasi dan juga experience yang berharga dari salah seorang alumni juga begitu ya dari Setia IBMT Surabaya. Bagaimana di sini pemirsa, orang tua yang juga menyaksikan serta rekan-rekan SMA, SMK bisa langsung mendapatkan kesempatan untuk belajar di Setia IBMT? Ya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang anaknya pengen kuliah, bisa kuliah di BMT, apalagi kalau dia mau jadi seorang entrepreneur ya, bisa langsung datang ke kampus kami. Salah satu kampus kami ada di Jalan Raya Kupang Baru nomor 8 di Sukomanunggal di Surabaya Barat. Nanti kami punya namanya education consultant. Jadi sebelum dia masuk, dia akan ditemui oleh education consultant tersebut dan diarahkan pendidikan yang baik untuk karirnya dia nanti ke depan seperti apa, seperti itu. Ya. Wow, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Berarti Anda pemirsa yang tidak melewatkan dan menyaksikan sampai selesai nanti merupakan orang yang beruntung karena informasi ini berharga untuk bisa Anda dapatkan. Nah, berbicara mengenai hasil begitu ya. Salah seorang yang sudah hadir di sini adalah Direktur Utama PT Millionaire Group Indonesia atau well known as MCI. Pak Wilson, bisa diceritakan juga bagaimana experience Anda menjadi salah seorang alumni dari Setia IBMT Surabaya? Ya, jadi program-programnya itu luar biasa sekali ya, yang tadi udah disampaikan ya, itu luar biasa sekali. Jadi pendidikannya dari mentalnya itu terbentuk sekali. Jadi memang yang kita lihat itu, yang tadi udah disampaikan, itu nanti yang bisa kita rasakan. Jadi sebelum masuk ke dunia kerja, kita udah memang bisa disiapkan dengan baik sekali. Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja, tidak seperti teman-teman yang biasanya cuma belajarnya di kuliah aja, nggak pernah ketemu sama dunia luar. Itu nanti efeknya akan beda sekali ya. Jadi orang namanya praktek sama teori doang itu beda banget. Ya, kalau yang saya rasakan sih seperti itu ya. Semoga teman-teman mahasiswa yang lain yang memang apalagi yang belum masuk kuliah bisa masuk ke IBMT. Ini dasar yang bagus banget untuk masuk ke dunia kerja. Jadi ketika saya kan sekarang udah punya sebuah perusahaan, ketika saya melihat karyawan-karyawan yang masuk ya, saya akan lihat dia punya background seperti apa. Cuma teori aja atau termasuk prakteknya. Karena memang di dunia kerja itu beda banget. Jadi yang di atas rata-rata itu yang mereka yang sudah punya pengalaman di praktek itu akan lebih unggul daripada yang lain. Baik, wow, ini bedanya kalau misalnya belajar berenang hanya dengan teori dengan yang langsung nyemplung ke air ya begitu ya. Nah, ini berbicara mengenai alumni sebelumnya, apakah memang sudah terpikirkan gitu menjadi salah satu cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur? Bisa diceritakan juga bagaimana akhirnya memilih Setia IBMT Surabaya? Ya, jadi waktu awal-awal ya dari SMA itu sudah terpikir untuk memulai bisnis. Jadi dari waktu SMA itu udah terpikir, kemudian kalau memang kuliah, terus nanti belajar, nanti kerja ikut orang misalnya gitu ya, kayaknya pengen memulai bisnis sendiri gitu. Jadi memang udah mencari-cari yang memang bisa develop untuk entrepreneur. Ya, jadi kebetulan punya visi yang sama dengan saya ya, karena itu juga saya kenal juga dengan Pak Ilyas. Jadi memutuskan ke kuliah yang bagus yaitu IBMT. Dan ternyata ini keputusan yang tepat begitu ya untuk memilih Setia IBMT Surabaya. Nah, pemirsa tentunya untuk bisa menjadi nantinya
mengikuti jejak dari seorang Pak Wilson, bisa sekali. Langkah pertama adalah langsung ya menjadi salah satu mahasiswa di Setia IBMT Surabaya, dapatkan fasilitas dan banyak sekali ilmu yang bisa rekan-rekan SMA, SMK dapatkan, serta untuk orang tua ini menjadi opsi yang tepat untuk anak-anak Anda. Selanjutnya kita juga akan melakukan sesi interaksi bagaimana rekan-rekan mahasiswa selama belajar di Setia IBMT Surabaya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Solusi Bisnis bersama Setia IBMT Surabaya dan juga PT MGI, Millionaire Group Indonesia. Nah, tadi seru sekali kita juga sudah mengetahui banyak informasi mengenai profil dari Setia IBMT Surabaya. Kali ini saya yang lebih penasaran begitu ya, betapa banyak sekali peluang bisnis yang dihasilkan dan juga bisa diciptakan oleh jebolan atau lulusan atau bagi Anda yang memiliki cita-cita sebagai entrepreneur. Kali ini Pak Wilson memilih bisnis peluangnya adalah MLM atau multi level marketing. Mengapa memilih peluang bisnis ini, Pak? Mungkin sedikit cerita sampai akhirnya besar, sukses, dan bahkan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kenapa memilih multi level ya? Jadi ketika saya waktu berada di bangku kuliah, kemudian melihat teman-teman yang belajar, yang lulus, kemudian mereka bersaing di dunia kerja begitu berat, dan mereka mendapatkan penghasilan kadang-kadang nggak sesuai gitu ya dengan experience mereka. Jadi kita udah memulai memikirkan bagaimana supaya orang-orang itu bisa punya penghasilan ketika mereka mungkin masih berada di bangku sekolah, mungkin masih berada di bangku kuliah tanpa melihat latar belakang mereka gitu ya. Jadi multi level itu adalah salah satu jawaban yang luar biasa. Karena itu MCI juga pernah diundang oleh Presiden ke Istana Negara untuk membahas ekonomi kreatif. Oke. Ya, karena memang kita sudah membantu begitu banyak penduduk Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat ijazahnya kita, tanpa melihat kita ini sebenarnya sekolah apa enggak, ya, kuliah apa enggak, ibu rumah tangga dan semua profesi itu bisa mengikuti multi level. Nah, jadi melihat dari peluang bisnis yang luar biasa inilah jadi terpikir untuk mulai membuat bisnis yaitu namanya multi level marketing. Wow, luar biasa sekali karena berangkat dari tujuan yang mulia juga begitu ya, tanpa melihat bagaimana background Anda begitu ya, dan ini menjadi salah satu peluang bisnis yang siapapun bisa diikutin. MCI sendiri Pak Wilson di sini adalah salah satu multi level marketing yang sangat sukses diakui hingga diundang ke Istana Negara begitu ya, menjadi salah satu peluang bisnis yang memicu tonggak utama perekonomian di Indonesia. Kenapa sih bisnis MLM ini dianggap cocok sebagai langkah awal para mahasiswa nih? Kalau kita berbicara mengenai menjadi entrepreneur begitu ya. Kenapa gitu? MLM ini menjadi salah satu langkah dulu deh yang pertama begitu bagi rekan-rekan mahasiswa untuk memulai sebagai seorang entrepreneur. Ya, teman-teman mahasiswa terutama yang ada di sini juga ya, lihat dari rumah juga, kita perlu ketahui ya. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa ketika kita itu kuliah, kemudian kita belajar dan berorganisasi ya. Buat teman-teman yang berorganisasi itu otomatis punya pembekalan lebih untuk ke dunia kerja. Ya, itu bisa dirasain. Mereka yang berorganisasi itu akan tumbuh lebih mature. Nah, sedangkan multi level itu lebih luar biasanya itu apa? Ketika kita bisa sambil kuliah, kita juga bisa masuk ke dunia kerja. Karena di multi level itu pendidikannya itu luar biasa. Dari public speaking, dari organisasi, kemudian dari manajemen waktu, manajemen keuangan, itu diajarkan semua yang namanya multi level marketing. Dan kalau di MCI itu kita punya namanya support system, itu perlu diajarkan dengan gratis. Ya, jadi member-member itu boleh datang mengikuti pendidikannya secara gratis. Nah, itu pendidikan itu yang ditempa. Itu yang membuat kita menjadi entrepreneur lebih awal. Ya, jadi ketika kita sudah lulus kuliah kan masuk ke dunia kerja yang tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita mau bekerja di perusahaan manapun, mereka ngelihat kita itu akan tumbuh lebih mature daripada yang lain. Ya, jadi kita itu udah di atas rata-rata dari pesaing-pesaing kita yang lain gitu. Wow, luar biasa, keren banget ya. Tentunya ini juga menjadi kesempatan bagi rekan mahasiswa Setia IBMT Surabaya untuk bisa bertanya begitu ya. Pasti penasaran dong. Nah, ini saya berikan kesempatan untuk rekan untuk bisa bertanya kepada ketiga narasumber yang luar biasa. Boleh? Silakan untuk pertanyaannya. Oke, bisa berdiri saja supaya terlihat ya dengan siapa namanya dan pertanyaannya. Oke,
Perkenalkan, nama saya Andre Febrian Sayogya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memilih bisnis multi-level marketing yang baik dan aman khususnya bagi para mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Oke, berarti ini pertanyaan bagi Pak Wilson begitu ya. MLM yang aman untuk mahasiswa. MLM yang aman ya. Untuk multi level itu kita perlu ketahui ya. Jadi setiap bulan, setiap tahun itu muncul banyak sekali yang namanya multi level. Ya, apalagi sekarang ini mungkin izinnya bisa dipermudah. Jadi multi level itu banyak sekali bermunculan. Tetapi yang kita perlu ketahui bahwa ini pun ada di buku dicatatkan bahwa sebuah perusahaan itu dalam 5 tahun pertama itu akan tutup 80%. Karena sebuah bisnis itu tidak mudah. Jadi 80% itu akan tutup di 5 tahun pertamanya. Kemudian di 5 tahun berikutnya itu 80%-nya lagi akan tutup kemudian. Itulah kita melihat sebuah perusahaan, sebuah bisnis itu tidak mudah sekali. Jadi meskipun yang buat multi level banyak, tetapi yang eksis itu tidak banyak. Nah, MCI itu salah satunya yang kita bisa lihat karena dia usianya sekarang sudah 12 tahun. Gitu. Jadi kalau memang mau memilih multi level di atas 5 tahun, itu yang lumayan ya. Itu di atas 5 tahun itu kita sudah bisa lirik. Karena ada juga namanya owner-owner sebuah perusahaan yang kadang-kadang hanya memanfaatkan member-membernya, kemudian dibawa lari, itu pun ada. Ya, apalagi yang kita tahu yang namanya money game. Nah, kalau itu udah jangan ya, tetot ya. Itu lupakan yang namanya money game ya. Multi level itu berbeda dengan money game ya. Kalau money game itu ngomongnya kita taruh uang aja tanpa bekerja, kita sudah bisa dapat income ya. Harusnya nggak ada yang seperti itu ya. Tidak ada makan siang yang gratis gitu ya. Nah, kalau di multi level itu berbeda ya. Kita perlu melakukan yang namanya penjualan produk ya. Ketika ada omset, disitulah kita bisa mendapatkan bonus. Nah, di situ tidak ada hoax. Jadi untuk memilih multi level yang baik, yang pasti di atas 5 tahun. Kemudian kita juga ini asli Indonesia. Kita adalah multi level asli Indonesia. Jadi ketika Anda bisa menemui ownernya, ketika bisa menemui manajemennya, ketika suara Anda, usul-usul Anda itu bisa disampaikan dan didengar. Nah, itulah menurut saya sebuah perusahaan multi level yang baik. Baik, bisa dicatat ya. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pertanyaan kedua. Silakan. Oke, bisa berdiri dengan siapa dan pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Fatin. Saya mau bertanya mengenai kan bagaimana MLM itu kan banyak orang yang berpikir kayak bisnisnya nipu atau gimana gitu kan. Nah, caranya kita untuk meyakinkan, karena saya juga pernah ditawari mengenai bisnis kayak gitu kan. Untuk mempercayai bisnis itu apa ya, dia meyakinkan orang bahwa bisnis itu aman buat kita, itu gimana? Baik, seperti itu. Baik, makasih Mbak Fatin. Mungkin ini lebih ke apa indikatornya begitu ya, selain tadi yang sudah disampaikan Pak Wilson. Oke, jadi yang tadi seperti saya sampaikan, ada paradigma antara multi level dan money game itu sama. Ya, buat teman-teman yang belum mengetahui perbedaan multi level dan money game, kadang-kadang itu disamakan. Jadi ada yang bilang multi level itu penipuan gitu ya. Tetapi kita bisa lihat indikatornya multi level ya. Di multi level itu nggak ada yang ditipu. Kenapa? Karena semuanya transparan. Ketika kita bergabung, kita membeli sebuah produk, kita sudah langsung dapat barangnya, produknya. Kita bayar, kita dapat barangnya gitu. Kita ada melakukan penjualan. Kalau di MCI itu kita melakukan penjualan di pagi hari, siang sudah dapat bonus. Siang kita melakukan penjualan, itu sore sudah dapat bonus. Ya, karena itu kita diakui sebagai multi level dengan pembayaran bonus tercepat. Karena satu hari kita 3 kali. Tidak ada uang member yang kita tahan. Nah, kalau memang ada omset masuk, kemudian bonus baru bulan depannya lagi, mungkin bisa dibawa lari, ya itu perlu takut. Tapi kalau misalnya di MCI, itu kita satu hari bonusnya 3 kali. Ya, jadi nggak perlu takut, nggak ada yang ditahan oleh perusahaan. Ya, MCI tidak tahan uang member. Jadi satu hari 3 kali, itu sangat aman sekali. Nah, itu termasuk salah satu yang saya pikirkan ketika waktu pertama kali membuat bisnis multi level MCI. Karena paradigmanya waktu itu multi level kan kurang baik. Nah, bagaimana cara merubah paradigmanya? Salah satunya adalah ini, satu hari bonusnya 3 kali. Ya. Oke, baik. Jadi yang perlu di notes gitu ya adalah sistemnya. Nah, ini kita masih punya satu segmen yang akan diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa setia IBMT Surabaya untuk bisa berinteraksi, bertanya dengan ketiga narasumber kita. Namun Anda harus jeda dulu, kita akan segera kembali setelah yang satu ini.
sekali di segmen kali ini Anda masih bersama dengan kami dalam program Solusi Bisnis bersama dengan setia IBMT Surabaya dan PT MGI. Nah, ini saya ada satu pertanyaan menarik begitu untuk Pak Wilson ya. Untuk member dari mahasiswa sendiri nih dari MCI itu berapa banyak sekarang perkembangannya? Untuk member dari mahasiswa, kita belum tahu jumlah pastinya ya, karena kita sudah benar-benar universal sekali, jadi kita nggak lihat dia dari mana. Tapi ketika kita awal-awal mulai di tahun 2010, itu pasukan mahasiswanya itu banyak banget. Nah, kemudian sekarang ini kita sudah mulai lagi masuk ke dalam mahasiswa. Jadi di tahun 2012 sampai tahun 2020, itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang awalnya itu di usia 20-an, nah sekarang udah usia 30-an something, ya jadi di pasar dari 2012 sampai 2020 itu average-nya di usia 30-an. Nah kita sekarang ingin melirik lagi pasar untuk mahasiswa. Karena itu dari tahun kemarin kita sudah menyiapkan program yaitu entrepreneur muda, yaitu kita sudah siapkan programnya di MCI. Jadi memang sekarang ini kita sudah mulai masuk ke kampus-kampus. Kita sedang ada pembicaraan dengan beberapa universitas supaya program dari multi level ini juga bisa dikenalkan di kalangan mahasiswa. Gitu. Baik. Nah, ini untuk bisa memicu begitu ya teman-teman mahasiswa untuk memulai bisnis atau entrepreneurship-nya dengan bisnis MLM. Berapa sih cuannya nih untuk teman-teman mahasiswa sendiri? Harus di-spill begitu ya? Cuannya banyak. Jadi ketika kita melakukan penjualan paket produk ya, 2 paket produk aja bonusnya kita sudah hampir 1 juta. Wow. Yes. Jadi itu sangat mudah sekali, bonusnya sangat cepat sekali yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Ketika kita pagi sudah melakukan penjualan produk, ada omset dari situ, siangnya kita sudah bisa dapat bonusnya. Oke. Nah, jadi ketika ingin punya income, saya ingin punya income 3 juta, 5 juta dari MCI, itu mudah sekali. Dan ketika ingin menikmati jalan-jalan ke luar negeri, ya biasanya ini menjadi impian banyak orang. Kalau di zaman saya waktu kuliah dulu, ada namanya program-program multi level ya, untuk ke luar negeri itu butuh kerja kurang lebih 3 tahun, 4 tahun di sebuah multi level baru bisa menikmati. Kalau di MCI kurang lebih 3 bulan, 6 bulan, ketika kita bisa fokus di MCI, itu kita sudah bisa mendapatkan reward juga untuk jalan-jalan ke luar negeri. Wow. Ya. Luar biasa sekali. Jadi ini juga memicu begitu ya semangat untuk calon member MCI untuk segera memulai karena ini menjadi langkah yang sangat bisa langsung dilakukan saat ini juga begitu ya. Kalau tadi saya sudah bertanya, kesempatan langsung saya berikan kepada teman-teman mahasiswa setia IBMT untuk bisa bertanya langsung. Boleh dengan Pak Ilyas dan juga Pak Arya, silakan. Boleh langsung berdiri. Oke. Wow, ini sudah terlihat ya bahwa interaktifnya begitu ya, keaktifan dari, silakan. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Seperti yang kita ketahui pada era digital saat ini, sekarang kan sedang marak bisnis startup baru yang dijalankan mahasiswa-mahasiswa dan anak-anak muda. Nah, pertanyaan saya, apakah strategi pemasaran MLM itu efektif untuk bisnis startup? Baik. Satu dulu pertanyaannya cukup. Terima kasih Mas Ilsan begitu ya namanya ya. Baik, ini saya mau bertanya kepada Pak Arya dulu begitu ya mengenai bisnis startup begitu untuk mahasiswa. Apakah ini menjadi salah satu kurikulum juga mungkin yang bisa dipelajari? Ya, itu mungkin salah satunya ya, termasuk juga UKM dan lain-lain itu di semester 3 mereka ini ada bisnis implementasi bisnis gitu. Jadi mereka langsung praktek, mereka mengeluarkan produk-produk termasuk startup itu tadi. Oh, baik. Jadi lengkap ya, bahkan di semester 3 pun sudah diajarkan. Oke. Nah, untuk berikutnya satu kesempatan lagi pertanyaan. Boleh disampaikan? Oke. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Melisa. Sebelumnya aku mau bertanya kepada Pak Wilson. Kalau tadi dari pengalaman mahasiswa yang berhasil menjalankan bisnis ini, nah, kita sebagai mahasiswa STI IBMT mau tahu dong tips dan cara agar kita juga berhasil di bisnis MLM ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Melisa. Baik Pak Wilson, ini sudah dapat fans gitu ya, yang akan menjadi penerus sepertinya. Seperti apa nih Pak tipsnya? Tips untuk sukses di bisnis multi level ya. Sebenarnya tips kalau kita ngomong ini rahasia sukses gitu ya, nggak ada yang rahasia sebenarnya. Kita semua sudah buka semua. Jadi dari kita datang untuk join di sebuah multi level, kemudian ada ikut pelatihan, itu semua diajarkan di situ. Jadi yang pasti ketika kita sudah bergabung di sebuah multi level, kita ikuti sistemnya. Karena kita, seperti salah satunya di MCI, itu kita punya support system yang namanya Victory System Network. Victory System Network ini adalah sistem support system yang dirancang oleh member-member kita yang sudah berhasil.
yang sudah punya income luar biasa ya. 1 bulan income-nya sudah 1 miliar per bulan, 2 miliar per bulan. Itu mereka yang sudah berhasil semua, punya rumah mewah, punya mobil mewah, itu mereka merancang. Saya dulu melakukan bisnis multi level ini, apa yang saya lakukan? Nah, jadi rumusannya sudah ada. Support sistemnya udah ada. Jadi ketika kita bergabung di sebuah multi level, kita ikuti support sistemnya. Nah, itu aja poin yang paling penting ya. Ikuti support sistemnya, dengarkan apa kata leader Anda. Karena leader Anda juga pasti ingin Anda sukses. Ya, karena di sini kan kita kerjasama. Nah, ikutin kata-kata mereka. Ketika mereka memberikan suatu motivasi, ya, jangan dipikir, wah ini nggak bener nih gitu ya. Karena mereka sudah lebih awal dari kita, lebih senior dari kita gitu ya. Bukan lebih pintar, tetapi mereka lebih awal. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Kalau mau lebih sukses lagi, yang pasti mentalnya. Ya, karena ada orang yang ngerasa, Pak saya gagal di bisnis multi level. Nah, pertanyaannya gagal itu seperti apa sih? Ya, ditolak 1 kali 2 kali, apakah sudah gagal? Ditolak 1 minggu, apakah sudah gagal? 1 bulan, apakah sudah gagal? Nah, kadang-kadang ada orang yang ditolak 1 bulan sudah melabel dirinya gagal. Padahal kan kita tahu ya, yang namanya sebuah bisnis kita perlu memulai, gitu. Nah, apakah dengan 1 bulan kemudian dengan penjualan beberapa, income udah lumayan sedikit, tapi ya, terus kita ngomong gagal, ya. Kita perlu membenahi yang namanya mindset kita. Jadi nggak ada kata yang gagal, karena semua itu bisa dilatih. Baik. Gitu. Nah, ini berbicara mengenai bisnis MLM. Saya ingin sekali mengetahui sudut pandang bagaimana sih menghadapi gitu ya paradigma atau mindset, wah ini saya jadi entrepreneurship yang gagal. Itu seperti apa Pak Ilyas untuk bisa merubah mindset itu? Saya melihat sebagai akademisi, bisnis multi level marketing itu bisnis yang di dalamnya multi talenta ya. Jadi yang tadi diperkenalkan oleh praktisi Pak Wilson, jadi seseorang yang, karena kami mengajarkan ke mahasiswa, bisnis itu bukan hanya prakteknya, diawali dengan mental. Mental karakter segala macam. Nah, saya melihat bisnis multi level marketing itu bisnis yang semuanya ada di dalamnya. Pertama misalnya di bisnis ini seseorang harus memiliki mental yang kuat dalam menawarkan. Jadi ini kan mentalnya harus bagus, karakternya harus bagus. Seseorang yang menawarkan dalam bisnis ini, mungkin nanti di leader teknisnya pasti saya, dalam pandangan saya, pasti mereka sudah dibekali cara berpakaian, cara menyiapkan diri ketika mau menawarkan, cara penampilannya. Lalu mental komunikasi. Di bisnis saya lihat komunikasinya harus di-prepare segala macam, maka konsep komunikasi dari public speakingnya juga diajarkan. Di bisnis ini saya lihat. Yang ketiga itu adalah karakter leader. Karena di bisnis ini adalah bisnis berjenjang, kemudian di dalamnya ada member get member, member kemitraan, maka leader, kemampuan memimpin tim itu menjadi salah satu yang dibutuhkan di bisnis ini. Maka mahasiswa sebenarnya kalau ikut bisnis ini dia sudah kuliah banyak sekali di dalam mempersiapkan diri untuk tadi memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, public speaking yang bagus, penampilannya dijaga, partnership atau relationship-nya bagus, dan yang penting teknik lobby. Saya lihat bisnis ini mengajarkan untuk seseorang atau mahasiswa nanti melakukan teknik lobby, meyakinkan kepada orang lain untuk bisa bergabung dalam bisnis ini. Ini bukan ilmu yang sederhana. Jadi seseorang yang sudah berhasil mendekati member dan dia meyakinkan lobby, itulah di situ dia akan banyak sekali yang namanya, saya lihat di bisnis ini kan kadang orang menyebutkan networking. Di sinilah saya lihat sistem secara akademik itu mereka akan menemukan jaringan baru, karena kan mereka harus menemukan orang yang baru gitu. Mungkin itu sih saya lihat keunggulan bisnis ini dikaitkan dengan pengembangan akademik seseorang gitu, atau mahasiswa yang mau menekuni bisnis ini gitu. Baik, dan ini praktikal sekali begitu ya tipsnya ya. Oke, masih ada satu pertanyaan, kita masih buka kesempatan. Oke, luar biasa, boleh applause juga untuk teman-teman dari mahasiswa setia IBMT Surabaya. Oke, Pak Arya, sebelum kita menuju ke segmen berikutnya, tentunya ada yang ingin disampaikan juga informasi mengenai program magister di Setia IBMT Surabaya. Seperti apa programnya nih Pak untuk kelanjutannya? Iya, jadi di IBMT Surabaya kita punya program S2 ya, Magister Manajemen, khususnya di Magister Manajemen Bisnis. Dan kita memang memberikan beasiswa juga sebenarnya, bukan hanya magister juga, tapi juga yang S1, kita juga akan berikan beasiswa kepada khususnya
masyarakat anak muda yang SMA maupun SMK di kota Surabaya seperti itu. Kalau yang magister ini memang banyak sekali mahasiswanya ini adalah justru malah praktisi dia gitu. Jadi ketika kita ajarkan, ini langsung mengarah kepada bisnisnya mereka gitu. Jadi bisa langsung mereka praktekkan kepada bisnisnya mereka sendiri seperti itu. Baik, wow luar biasa ya. Jadi sambil berjalan begitu menambah ilmu juga demi kesuksesan dan perkembangan dari usaha mereka sendiri begitu ya. Wow. Untuk S2 sendiri ini apakah juga menerima dari lain atau memang harus langsung dari S1 Setia IBMT Surabaya? Oh tidak, jadi memang dari semua kampus dari manapun itu kita terima. Dan ketika ada yang kuliah S2 di IBMT, kita sangat senang sekali. Kemudian kami akan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, sehingga ilmu yang nantinya diajarkan ini benar-benar bisa mereka praktekkan secara langsung, karena dia baik studi kasus langsung di lapangannya seperti itu dia. Wow, luar biasa sekali ya. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Solusi Bisnis bersama dengan Setia IBMT Surabaya dan PT MGI. Bersama dengan kami pemirsa dalam program Solusi Bisnis bersama dengan Setia IBMT Surabaya dan PT MGI Millionaire Group Indonesia. Nah, ini ada beberapa yang mungkin belum kenal dengan MGI atau MCI. Pak Wilson, boleh di-highlight lagi perbedaan atau bahkan persamaan dari MGI dan MCI untuk pemirsa yang baru tahu? Ya, MCI itu Millionaire Club Indonesia dan MGI itu adalah Millionaire Group Indonesia. Jadi perbedaannya adalah MCI itu nama brandnya kita, sedangkan MGI atau Millionaire Group Indonesia itu adalah legalitasnya kita. Baik, jadi namanya PT Millionaire Group Indonesia. Oke, nah untuk teman-teman mahasiswa, bagaimana untuk bisa join? Buat teman-teman mahasiswa. Wah. Jadi kita peluangnya terbuka sangat luar biasa ya, terbuka luas. Jadi siapapun yang mau join bisa. Ya, tetapi bergabungnya tidak bisa langsung ke perusahaan, tetapi melalui yang namanya distributor. Jadi Anda bisa kontak seluruh distributor MCI yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri juga. Jadi itu terbuka lebar. Dan ketika teman-teman mungkin mau mendapatkan informasi-informasi terbaru dari MCI, bisa mengikuti follow Instagramnya di MCI Official. Oke, jadi semua sudah tersedia melalui sosial media ya, lebih lengkap ya. Nah, ini berbicara join begitu ya. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa SMA, SMK mulai dulu dengan join, terjun dulu, bisa belajar gitu ya sebagai langkah berikutnya di Setia IBMT Surabaya. Nah, ini bagaimana dan mulai kapan nih pendaftaran untuk tahun ini, tahun ajaran baru terutama, Pak Arya? Kalau di IBMT sendiri memang sudah kita mulai pendaftaran itu dari tahun lalu, akhir tahun lalu gitu. Sampai nanti dia sekitar bulan September itu terus kita buka. Cuman memang IBMT ini dia agak unik ya, karena memang kami itu kampusnya kecil, tapi kecilnya lincah gitu seperti itu. Sehingga banyak sekali dari mahasiswa ini yang sebenarnya dia belum tamat sekolah, dia masih kelas 2 SMA atau SMK gitu. Tapi dia seperti inden gitu, kuliah di BMT. Dia nunggu tamat langsung kuliah di BMT seperti itu. Wow, luar biasa. Ini diniatkan sekali ya. Berarti semangatnya ini luar biasa nih, calon orang sukses. Baik, Pak Ilyas, untuk jurusan favorit di Setia IBMT Surabaya nih? Ya, saya kira IBMT membuka peluang tahun ini kita tadi sudah disampaikan IBMT itu ada satu program studi tetapi memiliki beberapa konsentrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak muda ya. Jadi kayak tadi sudah disampaikan kita ada manajemen bisnis, tentu itu yang sangat relevan dengan kebutuhan bisnis hari ini anak-anak milenial. Maka nanti kan dilarikan ke bisnis digital dan sebagainya. Itu sih yang paling favorit ya. Di samping IBMT masih juga menyelenggarakan manajemen internasional karena IBMT menjadi salah satu kampus pelopor internasional di Surabaya. Kemudian kita untuk penguatan SDM anak-anak muda. Jadi manajemennya itu ada beberapa konsentrasi ketika mereka nanti masuk ke tugas akhir ya atau skripsi untuk yang S1 atau tesis untuk yang S2. Saya lihat di situ ada manajemen SDM, manajemen marketing juga ada, gitu sih. Baik, Pak Ilyas, untuk bisa
selanjutnya begitu ya, memotivasi bekal dari calon mahasiswa setia IBMT Surabaya atau calon entrepreneur ini bekalnya apa dulu sih? Semangat dulu kah atau gimana? Bekal yang terbaik sebenarnya begini, IBMT memiliki tagline saya lihat tuh bagus sekali, namanya The Real Entrepreneur University. The Real Entrepreneur itu dimulai dari segi karakter, mental sumber daya manusia, baru kemudian mereka melakukan praktek bisnis ya, atau praktek wirausaha. Kalau ditanya, misalnya banyak sekali orang tua pasti yang akan nanya kepada manajemen, sebenarnya boleh nggak sih kami itu menjadi PNS? Jawabannya boleh, tapi IBMT akan memfasilitasi kalian menjadi PNS dan berbisnis gitu. Wow. Boleh nggak IBMT menjadi profesional karyawan? Boleh, tapi kalian akan menjadi karyawan bank, karyawan perusahaan, tapi kalian juga plus bisnis. Karena IBMT kami melakukan riset, profesi yang paling cepat mandiri dan menghasilkan kemandirian ekonomi bagi anak-anak muda itu bisnis, nggak ada yang lain. Betul. Jadi betul kata tadi praktisi Pak Wilson, riset pendidikan, kami melakukan riset di dunia akademik. Jadi profesi output mahasiswa yang mau mandiri, memiliki penghasilan paling cepat, mandiri secara ekonomi, itu adalah hanya dia menjadi wirausaha, hanya dengan dia bisnis. Maka kalau mereka pengen jadi PNS, ya PNS sambil bisnis. Mereka mau jadi pegawai bank sambil bisnis. Itu yang paling cepat. Karena kita tahu sendiri bahwa UMR kita pasti berbeda dengan sangat jauh dengan seseorang. Kalau misalnya mereka jadi PNS, mereka itu dengan gaji katakanlah 4 juta, mereka butuh waktu 10-15 tahun untuk up gajinya di atas 15 juta. Tapi kalau mereka menjadi PNS plus bisnis, ada income yang masuk. Betul. Dan apalagi kalau tadi join dengan MLM, hari ini saya melihat anak-anak muda itu di MLM walaupun kadang-kadang dipandang sebelah mata, tapi mereka nggak tahu ada yang berpenghasilan 1 miliar, ada yang berpenghasilan 500 juta. Pasti Pak Wilson tahu datanya. Banyak sekali anak muda yang berpenghasilan itu di luar ekspektasi anak muda. Maka saya lihat IBMT sangat konsen terhadap pengembangan entrepreneur, sangat bagus. Itu yang mudah-mudahan menjadi bekal bagi para orang tua bahwa dia dibuat pendidikan mental entrepreneur dari segi karakter, leader, dan semuanya public speakingnya bagus. Setelah itu maka mereka akan mampu untuk menyelesaikan banyak persoalan. Jadi mereka bisa lebih cepat untuk membangun kemandirian ekonomi kalau istilah kami itu. Betul, wow ini whole package ya, setia IBMT Surabaya nih, dan ini banyak sekali calon yang diam-diam jadi sultan. Begitu ya. Baik, ini berbicara mengenai University International begitu. Apakah sudah ada kerjasama juga dengan kampus luar negeri begitu Pak Arya? Ya benar sekali. Jadi IBMT memang bekerja sama dengan banyak kampus di luar negeri. Kita sampai sekarang bahkan setelah pandemi juga kita banyak sekali berkunjung ke beberapa kampus di luar negeri untuk melakukan kerjasama. Salah satunya kita dengan Management Science University di Malaysia seperti itu. Mereka bisa mengambil program dual degree seperti itu. Jadi mereka bisa kuliah di BMT, kemudian mereka juga bisa kuliah di luar negeri seperti itu. Wow, ini jaminan mutu. Jadi sudah ada jalannya begitu ya. Tidak hanya lulus selesai bisnisnya, oh cuma sampai sini aja, tapi akan dilanjutkan dengan kerjasama yang sudah terjalin dengan kampus di luar negeri. Pak Wilson sebagai salah seorang alumni dari setia IBMT Surabaya, kenangan yang tidak terlupakan begitu ya, atau memorable selama belajar bersama dengan setia IBMT Surabaya apa nih Pak? Kenangan nakal ya. Ya kenangan yang tadi saya bilang nakal dalam tanda kutip ya, maksudnya karena saya juga praktisi, jadi saya suka sekali ngikutin bisnis kan. Jadi ketika saya kuliah itu sambil praktek. Nah, jadi saya kuliah itu sambil praktek, sudah mengikuti multi level pada waktu itu. Nah, jadi ketika saya udah mengikuti multi level, akhirnya apa? Ketika mengikuti ujian dan lain-lain itu sangat mudah sekali. Bahkan ya ini nggak tahu bisa diikutin nggak ya. Jadi bahkan kadang-kadang saya nggak belajar, itu bisa mengerjakan ujian-ujian yang ada di kuliah. Nah itu asik banget sih menurut saya meskipun nakal ya. Jadi sering kadang-kadang bolos tapi masih bisa ngerjain ya karena disambil dengan praktek. Nah itu asik banget sih. Ya. Oke. Wow, ini berarti learning by doing and doing by learning gitu ya. Ini double nih prakteknya, ini luar biasa. Baik, karena memang ini segmen terakhir, banyak sekali yang ingin diketahui oleh pemirsa mengenai setia IBMT Surabaya. Terakhir, yang ingin disampaikan nih oleh Pak Arya kepada pemirsa, silakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Ilyas Indra tadi, bahwasannya IBMT ini
mengajarkan bisnis itu dimulai dari karakternya, mentalitasnya, dan ini menjadi landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk mereka punya daya tahan yang kuat nanti ketika mereka mau mulai berbisnis seperti itu. Dan salah satu bisnisnya, modelnya juga ya multi level marketing tadi juga. Karena menurut saya multi level marketing ini juga sesuai dengan konsep kemakmuran. Jadi dia punya nilai tambah. Nilai tambah dalam hal ini punya public speaking yang bagus, punya kemampuan personality yang baik. Kemudian dia punya faktor kali. Jadi kan ada downline dan sebagainya itu. Ini menjadi faktor kali buat dia karena syarat untuk memiliki kemakmuran ini harus punya faktor kali tadi gitu. Kemudian dia juga punya mentor, jadi dia di mentoring seperti itu, gitu kira-kira. Wow, luar biasa, Pak Dr. Ilyas Indra yang ingin disampaikan kepada pemirsa JTV. Untuk pemirsa, teman-teman, para orang tua yang hari ini mungkin punya anak kelas 3 SMA atau SMK, saya lihat IBMT sangat bisa memberikan ruang peluang untuk anak-anak muda itu memiliki kekuatan mental yang bagus dalam menghadapi di era digital, di era milenial, di era persiapan Indonesia di tahun 2045. Maka tadi kekuatan mental entrepreneurship yang dibangun di BMT itu cukup bagus, dan para orang tua tentu jangan khawatir menitipkan siswanya atau anak-anaknya di IBMT University Surabaya. Dan IBMT saya lihat sedang berproses menuju institut ya, sehingga akan banyak lagi prodi baru, dan mudah-mudahan IBMT tetap konsisten membangun sumber daya manusia tadi yang memiliki mental baja, sehingga ketika menjadi entrepreneurship atau membangun peradaban sampai mereka selesai kuliah itu menjadi kekuatan baru seperti para alumni kita yang hari ini rata-rata dihasilkan dari tadi. Dan saya lihat IBMT selain tadi praktisi, IBMT itu ada di dalamnya, kami itu ada yang namanya EduCoach. EduCoach itu adalah hampir jarang kampus itu punya wali kelas. Nah itu di IBMT ada EduCoach. Jadi tempat mahasiswa curhat, tempat mahasiswa untuk berkomunikasi. Nah ini juga saya lihat salah satu keunggulan IBMT, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur untuk tercipta anak-anaknya ini menjadi unggulan. Wow, luar biasa. Terima kasih. Baik, sebagai seorang jebolan setia IBMT Surabaya yang terbukti sukses begitu ya Pak Wilson, yang ingin diberikan kepada pemirsa yang lebih menginspirasi apa nih Pak? Silakan. Masa depan Anda 3-5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu ditentukan dengan keputusan Anda saat ini. Jadi pilih kuliah yang baik bagi Anda, pikirkan dengan baik, pilih bisnis yang baik buat Anda. Karena yang tadi saya bilang, masa depan Anda ditentukan oleh keputusan Anda saat ini. Wow, closing statement yang luar biasa dari Pak Wilson ya, luar biasa sekali pemirsa. Karena memang waktu yang terbatas, untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran yang sangat menginspirasi dan juga informatif, bisa membuka wawasan dan kesempatan bagi pemirsa JTV dalam program Solusi Bisnis kali ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa dari setia IBMT Surabaya, semoga menginspirasi dan belajar lebih tekun untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Baik, akhir kata saya Fani Patricia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam program Solusi Bisnis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.